warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel, channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama, dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang wali-wali Allah yang tersembunyi, yang tidak kita sadari ada di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk selalu berprasangka baik, husnuzon, dan melarang perbuatan prasangka buruk, suudzon. Karena prasangka buruk bisa mengakibatkan seseorang memiliki karakter merasa paling benar dan merendahkan orang lain. Manusia seringkali terkecoh dengan wajah atau tampilan seseorang. Mereka yang berwajah atau berpenampilan tak sedap dipandang seringkali dinilai rendah. Padahal dalam pandangan Allah SWT bisa jadi memiliki derajat yang sangat mulia. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 2564. Jelas benar apa yang disampaikan teladan kita Rasulullah SAW. Bahkan menampar kita yang seringkali memandang rendah orang lain dan merasa diri kita lebih tinggi dari orang lain. Terkait hal ini, Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa di antara umatnya ada orang-orang yang memiliki tampilan buruk dalam pandangan orang lain, sehingga mereka kerap dicibir dan diusir. Namun sebaliknya, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka memiliki kemuliaan di sisinya. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang rambutnya kusut dan tertolak di pintu-pintu manusia, namun sekiranya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah pun mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam sarahnya pada bab Fadal al-Du'afa wa al-Kamilin atau keutamaan kalangan duafa dan tersembunyi, Imam Al-Nawawi menjelaskan hadis itu sebagai berikut. Maknanya, sekiranya orang itu bersumpah untuk terjadinya sesuatu, maka Allah pun akan merealisasikannya sebagai bentuk pemuliaan terhadap orang tersebut dengan mengabulkan permintaannya, dan juga untuk menjaganya agar tidak menyelisih sumpahnya. Hal tersebut karena tingginya kedudukan orang itu di sisi Allah, meskipun ia hina dalam pandangan manusia. Dijelaskan pula bahwa makna sumpah di sini maksudnya adalah doa. Syarah Sahih Muslim volume 16 halaman 174. Orang-orang yang dimaksud dalam hadis di atas adalah para wali Allah dari kalangan duafa, tersembunyi dan jauh dari popularitas, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Faid Al-Qadir volume 5 halaman 48. Pengabulan doa mereka diperlukan oleh masyarakat, khususnya pada saat terjadi musibah dan bencana, sebagaimana dengan kisah yang terjadi di era salaf. Seorang tokoh generasi tabi'in yang wafat tahun 130 Hijriah rahimahullah, Muhammad bin Al-Munkadir, bertutur, ada sebuah tiang di Masjid Nabawi yang biasanya saya pakai untuk menghadapnya di dalam sholat dan juga untuk duduk bersandar. Ketika itu penduduk Madinah sedang dilanda kemarau panjang. Mereka sudah keluar melakukan salat istisqa, namun hujan belum juga turun. Pada suatu malam, saya beristirahat sambil bersandar pada tiang tersebut seusai mengerjakan salat Isya di Masjid Nabawi.
Tiba-tiba datanglah seorang lelaki berkulit hitam yang mengenakan jubah dan syal di lehernya. Ia maju menghadap tiang di bagian depan, sementara saya tersembunyi di balik tiang di belakangnya. Orang itu selanjutnya mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian ia duduk dan berdoa, "Duhai Rabbku, penduduk kota nabimu telah keluar untuk meminta hujan kepadamu, namun engkau belum jua menurunkan hujan kepada mereka. Maka aku bersumpah atas namamu, agar kiranya engkau menurunkan hujan kepada mereka." Saya pun bergumam, orang ini gila. Namun, belum sampai ia menurunkan tangannya, tiba-tiba terdengarlah suara halilintar. Kemudian diikuti dengan turunnya air hujan dari langit. Ketika mendengar suara hujan, ia pun memuji Allah dengan berbagai pujian yang belum pernah saya dengar yang semisalnya. Lalu ia berkata, "Siapa aku? Apa kedudukanku sehingga engkau mengabulkan doaku? Namun aku berlindung kepadamu dengan memujimu, dan aku berlindung kepadamu dengan karuniamu." Lelaki itu kemudian mengerjakan sholat hingga menjelang waktu subuh. Maka ia pun mengerjakan sholat witir. Ketika waktu masuk subuh, ia pun mengerjakan sholat sunnah fajar. Lalu ia pun sholat subuh berjamaah bersama orang-orang lainnya, termasuk saya. Demikian kurang lebih penuturan Muhammad bin Al-Munkadir. Selanjutnya, Muhammad bin Al-Munkadir berusaha mengikuti dan mengetahui identitas orang tersebut. Tak lama kemudian, upaya itu berhasil. Ketika perbuatan dan identitasnya diketahui oleh Muhammad bin Al-Munkadir, orang itu pun pergi menghilang dengan meninggalkan kediamannya. Muhammad bin Al-Munkadir kembali berupaya mencarinya, namun ternyata sudah tidak bisa menemukannya. Para wali Allah itu boleh jadi ada di sekitar kita, bahkan mungkin sangat dekat. Mereka tersembunyi, tak menampakkan kesalihannya, dan sebagai manusia biasa saat ini, kita tentu sangat membutuhkan doa-doa mereka agar pandemi yang terjadi saat ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah yang sangat menginspirasi ini. Semoga ada manfaatnya dan kita selalu dekat dengan Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.